sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Kembali ke rindu. Sepi, ruang hampa, jendela tersingkap, menangkap mendung kaku. Angin barat terjuntak, gagal mencurahkan hujan. Dinding-dinding ruang mengulang masa lalu. Aku sudah tak bertepi lagi. Di atas meja penuh kertas coretan angan-angan, masih banyak lembar yang belum terisi. Mana catatan perjalanan yang telah kutempuh dari puluhan belantara luas? Ruang bisu, tak terhitung waktu lalu. Aku hanya berteman Tuhan. Mata kacis marising, saya selalu teringat dengan sebuah puisi pendek ini. Setiap menginjakkan kaki di kampung halaman ini, puisi lama mungkin saya tulis ketika masih di SMP atau awal SMA. Cerita kampung halaman yang sepi, tak usah ditanya pula kampung halaman saya itu berada di halaman berapa. Itu hanya olok-olok media sosial saja dengan tradisi mudik negeri kita ini. Sebuah kebiasaan yang membudayakan akhirnya bagai mentradisi. Setiap lebaran tiba maka mudik atau pulang kampung dan atau balik kampung. Saya lebih suka menyebutkannya seperti yang terakhir itu, menjadi sesuatu yang paling bernilai. Seolah-olah kalau kita bisa balik kampung di hari raya itu pertanda kita adalah orang yang sukses. Kalau tak balik kampung itu bisa dianggap juga kita selain tak sukses, bakhil atau sombong, melupakan kampung halaman sendiri. Selamat menunaikan perjalanan rindu, tulis SMS Mahmud, kawan baik saya itu. Dalam hati saya tersenyum simpul sendiri, karena setelah Ramadan teringat juga akan sebuah puisi karya penyair hebat bernama Joko Pinurbo yang ditujukannya kepada seorang penyair yang kawan baik saya juga bernama Hasan Asfahani namanya. Selamat menjalankan ibadah, puisi, tulisnya. Selalu saja penyair menemukan simbol yang membuat kita terkadang menggeleng-gelengkan kepala. Saya memang kemarin melaksanakan perjalanan rindu balik kampung. Sempena hari raya ada reuni SMP. Kalau diceritakan rasanya risih juga. Kenapa pula kita harus pakai reuni-reunian, berkumpul kembali? Sudah tak sempat lagikah kita untuk berkumpul setiap ada kesempatan dan waktu? Bukankah silaturahmi tak boleh terputus? Terkadang kalau dipikir memang sederhana, hanya kalau sudah berlalu 33 tahun yang lalu dan jarak antara kampung halaman dengan tempat kita mencari nafkah hari ini berjauhan agak sulit untuk dilaksanakan. Karena itu sambil mengikuti tren mudik atau balik kampung di lebaran inilah saatnya kita bertemu lagi Idul Fitri. Semoga kita kembali fitri. Ups, nanti dulu tuh,
Jangan langsung diartikan Idul Fitri itu dengan makna Idul berarti kembali. Fitri atau Fitra itu suci, kembali ke suci. Ujar Mahmud kemarin di hari raya pertama ketika saya berkunjung ke rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak pendapat lain yang mengartikan itu. Ada yang mengartikan itu dengan kembali yang dimaknai berulang-ulang atau kebiasaan. Dan fitri itu tak sama dengan kata fitrah. Dan tak seorang pun bisa menjamin amal kita diterima yang menjadikan kita suci. Setengah berdakwah saya dengar kawan saya itu bicara. Saya tahu kawan saya Mahmud ingin mengatakan kita jangan cepat puas dalam melakukan ibadah dan beramal. Jangan menganggap dengan peristiwa hari raya ini kita semua dosa kita diampuni. Ketika Ramadan berlalu dan masuklah Syawal, kita diharapkan terus meningkatkan ibadah. Bulan Ramadan itu hanya bonus, bulan yang penuh lipatan ganda pahala. Saya tersenyum sendiri juga kalau melihat Mahmud dengan lagak bicaranya begitu. Saya tak tahu apakah itu muncul dari dalam kepalanya sendiri atau setelah mendengar khatib khutbah di salat Id di lapangan tadi. Sekarang saya sudah tiba di kampung halaman. Balik kampung membalikkan memori masa lalu. Kenangan masa kanak hingga SMP dulu ketika masih berada di kampung ini. Jalan-jalan sudah semakin baik dibandingkan dulu yang becek dan tergenang. Sekarang ada gedung-gedung yang dibangun dari batu bata dengan atap genteng. Beda ketika dulu hanya berumah papan dan beratap rumbia dan paling tinggi atap seng. Apa yang berubah? Oh salah tuh. Apa yang berubah? Saya bertemu dengan orang-orang yang dulu perkasa, sekarang sudah renta dan diantaranya dikabarkan sudah mendahului kita. Bertemu kawan-kawan lama yang beragam nasib perjalanan hidupnya. Meskipun demikian mereka tak pernah putus asa, tak mengeluh. Tetap saja dari mulut mereka keluar semangat yang menyala-nyala mengaku sebagai yang terbaik. Saya tertawa bukan menertawakan mereka, tapi saya bahagia bukan juga sesuatu yang lucu. Yang saya lihat adalah mereka tak pernah berubah ketika 33 tahun lalu mengojek dan meremehkan saya sebagai laki-laki penghayal atau berangan jadi seniman. Dari dulu mimpi saya memang ingin menjadi orang terkenal. Dan jalan satu-satunya adalah dengan menjadi seniman. Karena menjadi seniman itu tak perlu sekolah tinggi, tak perlu surat kelakuan baik, dan tak perlu modal. Layaknya orang menyogok untuk menjadi pegawai negeri atau modal bank untuk berusaha. Yang dibutuhkan menjadi seniman itu hanyalah ketekunan dan peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita dengan mempelajari sejarah serta rajin membaca. Hari ini paling tidak saya telah membuktikan bahwa cita-cita saya yang diremehkan mereka pada waktu itu telah saya wujudkan. Saya konsisten walaupun kelas kesenian saya tak sehebat Mahmud, kawan saya yang baik itu. Tapi bagi saya ini adalah karya dan saya telah berbuat. Riuh rendah hari raya ini pun sebentar lagi akan berlalu dan kita kembali lagi dengan keseharian kita. Sebetulnya kembali ke kampung halaman atau tidak, kembali bertemu kawan-kawan lama atau tidak, dan kembali menjadi suci lagi atau tidak, kita harus kembali bercermin dengan apa yang ada dalam diri kita. Melihat takaran-takaran apa yang telah kita lakukan sepanjang usia kita, dan kita diharapkan mengisinya dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Pesta ini sebentar lagi akan usai. Jika diizinkan kita akan bertemu lagi dengan pesta yang sama di tahun nanti. Pertanyaannya, apakah kita merindukan pesta itu atau kita merindukan dengan lipatan pahala dan keampunan yang telah dijanjikan? Saya terus akan merindukan, meskipun tak bisa berlama-lama di kampung halaman ini. Tetap saya merindukan masa lalu yang tak pernah terhapuskan. Aku singgah di sungai yang menjadikan tali 7 kampung.
genang air berwarna tua, jenguk sepimu yang tak berubah, disenandungi siulan daun nipah. Sungai batas kampung lama, tempat jalan setapak pertama. Dari jembatan dua patang, tempat tinggal buaya, jalan lewat bunian dan penunggu-penunggu putri. Sungai yang jadikan pagar tempat tembuni tertanam, yang keramat bagi tetua, berkirim hanyut sirih berkapur, rokok selinting, telur sebiji, berharap sembuh ditimpa bau. Sungai yang pernah kita lewati beribu-ribu kali, senyap setelah dibawa arus pergi, lupa cerita kenangan lama, tak ingat sungai kiamat.